Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang ekonomi tanpa riba. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan materialistis, sistem ekonomi konvensional telah menjadi tulang punggung banyak negara. Sayangnya memang sistem ini sangat bergantung pada instrumen riba atau bunga yang telah menimbulkan krisis keuangan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi ekonomi. Islam jauh sebelum ekonomi modern berkembang telah hadir dengan prinsip-prinsip ekonomi yang bebas dari riba, bukan semata-mata sebagai bentuk idealis moral, tapi sebagai solusi nyata menuju berkah dan keberlanjutan ekonomi. Islam memandang harta bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan etika. Oleh karena itu, segala bentuk praktek yang mengandung kezaliman, spekulasi atau gharar, dan riba dilarang secara tegas. Riba dilarang dalam Islam. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Namun dalam Islam syariah, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, "Alladzina ya'kuluna riba la yakuna illa kama yakumul ladzi yatabatuhu syaiton minal mas." Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 279, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih." Dengar yang berbahagia, sekarang kita melihat dampak riba dalam kehidupan ekonomi. Di riba bukan sekadar persoalan individu, tapi sumber dari banyak ketimpangan dan ketidakadilan sistemik dalam masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial, krisis keuangan, kemudian hilangnya keberkahan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana solusi Islam tentang ekonomi tanpa riba? Di sistem ekonomi bagi hasil dan keadilan, Islam tidak hanya melarang, tapi juga memberikan alternatif yang adil dan manusiawi dengan beberapa sistem ekonomi yang ditawarkan, misalnya dengan mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli transparan, dan zakat dan infak, lalu wakaf produktif. Arah menuju ekonomi berkah dan berkelanjutan menjadi prinsip utama ekonomi Islam, bukan hanya soal bebas dari riba, tapi juga menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan maslahat. Dengan meninggalkan riba, kita membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, stabil, dan berkelanjutan. Dengar yang berbahagia, riba bukan hanya dosa besar, tapi juga racun sistemik dalam ekonomi modern. Meninggalkan riba adalah bentuk ketaatan, kesadaran moral, dan langkah besar menuju keberkahan, sebagaimana hijrah Rasulullah SAW membuka lembaran baru umat Islam. Hijrah dari ekonomi ribawi ke ekonomi syariah adalah awal kebangkitan ekonomi umat. Lebih adil, lebih berkah, dan lebih berkelanjutan. Kata hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentu bermanfaat bagi kita semua. Mari kita siap hijrah untuk menuju pada ekonomi syariah yang kita dambakan sebagai solusi umat. Nasyri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.